Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Nah, sebelumnya kemarin kan kita sudah belajar mengenai teks eksposisi. Nah, yang kemarin itu kita belajar mengenai apa itu eksposisi, seperti apa ciri-cirinya, strukturnya, dan langkah-langkah pembuatannya. Nah, gimana tugasnya yang kemarin yang disuruh membuat kerangka teks eksposisi sudah semua? Ya, dan nanti dibahas nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks eksposisi? Jadi di dalam teks eksposisi itu kebahasaannya itu ada 3. Nah, langsung dibahas ya. Yang pertama itu pronomina. Pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina ini adalah kata ganti. Kata ganti. Nah, pronomina ini dibagi lagi menjadi 2. Ada pronomina persona dan pronomina non persona. Non persona. Nah, untuk pronomina persona ini adalah kata ganti orang. Untuk yang non persona, kata ganti bukan orang. Apa saja contohnya? Untuk yang persona itu seperti ia, dia, kamu, saudara, nya, mu, itu termasuk ke pronomina persona yang tunggal. Jadi untuk persona ini, pronomina persona ini ada tunggal dan ada juga yang jamak. Nah, untuk yang jamak contohnya itu seperti kata kami, seperti kata kami, terus kalian, mereka, hadirin, para, itu termasuk ke jamak. Jadi kalau tunggal itu hanya 1, ia, dia, kamu. Kalau jamak lebih banyak atau sekumpulan. Jadi ada mereka, kami, hadirin, para, itu termasuk ke jamak. Terus ke pronomina yang persona, bukan kata orang. Contohnya itu seperti ini, itu, terus sini, situ, dan sana. Nah, ini menunjukkan persona penunjuk. Nah, selain penunjuk ada juga yang penanya. Untuk yang penanya, contohnya itu seperti apa, mana, siapa, bagaimana. Nah, ini untuk yang penanya. Yang penunjuk ini, itu, sini, situ, dan sana. Itu mengenai pronomina atau kata ganti. Jadi kata gantinya ini ada 2, ada persona dan non persona. Untuk yang persona itu ada tunggal dan jamak. Ya, contohnya ia, dia, nya, mu, itu termasuk ke tunggal. Untuk jamak ada mereka, kami, hadirin, para, itu termasuk ke persona jamak. Terus untuk
pronomina non persona atau kata bukan orang itu ada yang penunjuk, ada juga yang penanya. Nah, untuk yang penunjuk itu contohnya ini, itu, sini, situ, dan sana. Nah, untuk yang penunjuk, untuk yang menanya, contohnya itu apa, mana, siapa, bagaimana. Jadi, yang penanya itu kata-kata yang menjurus ke pertanyaan. Itu yang masuk ke pronomina persona penanya. Setelah pronomina, ada yang kedua itu nomina dan verba. Nomina dan verba. Apa itu nomina dan verba? Nah, untuk nomina ini kata benda. Kata benda. Untuk verba itu kata kerja. Ya, kata kerja. Yang termasuk kata benda itu disebut juga dengan nomina. Nah, untuk yang biasa disebut dengan kata kerja itu biasa disebut dengan verba. Contohnya kata benda bisa meja, pena, itu kan semua benda, jadi dia masuk ke nomina. Nah, untuk kata kerja seperti menulis, belajar, membaca, itu termasuk ke kata kerja, jadi disebutnya verba. Jadi perbedaannya nomina dan verba itu, ya. Untuk nomina itu kata benda, verba itu kata kerja. Jadi sesuatu yang termasuk dalam benda disebut benda itu termasuk ke dalam nomina. Sesuatu yang termasuk dalam kata kerja itu termasuk ke dalam verba. Nah, yang ketiga itu ada konjungsi. Konjungsi. Konjungsi ini apa? Konjungsi ini adalah kata penghubung. Contohnya ada pada kenyataannya, kemudian lebih lanjut. Nah, ini untuk konjungsi atau kata penghubung. Jadi fungsinya kata penghubung ini dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain yang memiliki keterkaitan, atau menghubungkan satu paragraf dengan paragraf yang lain yang juga berkaitan, paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, jadi saya ulang, kaidah kebahasan itu ada 3, ada pronomina, nomina dan verba, dan konjungsi. Pronomina ini dibagi menjadi 2. Ada pronomina persona dan nomina non persona. Untuk yang persona itu adalah kata ganti orang. Untuk yang non persona itu kata ganti bukan orang. Jadi yang termasuk kata ganti orang itu disebutnya dengan persona. Nah, untuk persona ini ada 2, ada tunggal dan jamak. Tunggalnya ia, dia, mu, nya. Nah, untuk yang jamak, mereka, kami, hadirin, para, begitu. Nah, untuk yang non persona atau kata ganti bukan orang, contohnya itu ini, maksudnya yang persona, non persona itu ada 2, penunjuk dan penanya. Untuk contoh yang penunjuk itu ada ini, situ, sini, situ, dan sana. Nah, untuk yang penanya, non persona penanya itu apa, mana, siapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua ada nomina dan verba. Untuk nomina ini adalah kata benda, ya. Verba adalah kata kerja. Jadi yang termasuk dalam kata benda itu disebutnya nomina. Yang termasuk dalam kata kerja itu masuk ke dalam verba. Terus yang ketiga ada konjungsi atau kata penghubung. Nah, contohnya pada kenyataannya, kemudian, lebih lanjut, berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang satunya, atau
menghubungkan paragraf satu dengan paragraf lainnya, seperti itu. Jadi saat kita akan membuat teks eksposisi, selain kita memperhatikan struktur dari teks eksposisinya, nah saat kita lanjut ke pembuatan atau pengembangan teks eksposisi dari struktur yang sudah kita buat, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu pronominanya, nomina dan verba, serta konjungsinya. Sehingga nantinya teks eksposisi yang kita buat akan menjadi lebih baik, bacaannya lebih rapi, tersusun rapi, dan tidak berantakan karena sudah memenuhi kaidah kebahasaannya. Nah, jadi setelah kita membuat strukturnya, kemarin kita sudah belajar ya langkah-langkah dan strukturnya. Nah, saat pengembangan dari strukturnya itu kita harus memahami kaidah kebahasaannya agar teks eksposisi yang akan kita buat itu menjadi lebih baik dan rapi dalam penulisan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu akhiri, kemarin kan kita sudah membuat struktur teks eksposisinya. Nah, selanjutnya silahkan kalian kembangkan struktur teks eksposisi yang kalian buat dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya, karena kan sudah dijelaskan nih kaidah kebahasaannya seperti apa. Jadi nanti saat pengembangan dari strukturnya nanti yang sudah kalian buat itu, tolong diperhatikan kaidah kebahasaannya seperti apa ya. Karena waktunya sudah habis, mungkin Ibu akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.